Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita masuk pada materi yang akan saya bawakan hari ini, mungkin saya akan lakukan absensi dulu terhadap teman-teman. Adakah hari ini yang tidak masuk? Tidak Bu, masuk semua. Oke, alhamdulillah kalau hari ini masuk semua. Jadi pada pembelajaran kita hari ini tidak ada yang tertinggal teman-teman kalian untuk pembelajaran yang akan kita lanjutkan. Nah, mungkin sebelumnya di sini kita akan membahas untuk materi yang telah kita pelajari sebelumnya. Kita akan lanjut kepada juga sejarah dan juga dinamika PGRI. Nah, dari teman-teman ada yang tahu apa itu kepanjangan dari PGRI? Tahu Bu, Baik, silakan dari PGRI adalah Persatuan Guru Republik Indonesia. Ya, benar sekali. Jadi adalah PGRI itu kepanjangan dari Persatuan Guru Republik Indonesia, di mana ini itu adalah organisasi yang di dalamnya itu anggotanya itu berprofesi sebagai guru. Nah, kalau kalian tanya, kalau nggak jadi guru apa bisa disebut dengan PGRI? Jawabannya tentu saja tidak. Jadi yang di sini itu adalah anggotanya yang berprofesi sebagai guru itu disebut sebagai PGRI seperti itu kan. Organisasi ini tuh didirikan dengan semangat perjuangan guru pribumi, di mana itu pada zaman Belanda pada sekitar tahun 1912. Nama awal dari PGRI itu bukan PGRI, tapi mereka adalah Persatuan Guru Hindia Belanda atau PGHB. Jadi awalnya itu bukan PGRI, jadi PGHB, Persatuan Guru Hindia Belanda, di mana PGRI ini sebagai tempat perhimpunan segenap guru dan juga tenaga pendidikan yang merupakan pejuang. Jadi di sini itu adalah segenap guru dan juga ketenaga kerjaan yang dimiliki di sini itu mereka itu berjuang sebagai mencerdaskan kehidupan bangsa. Di mana di sini mereka itu berusaha dengan ketenaga mereka meluangkan waktunya untuk mencerdaskan bagaimana kehidupan bangsa selanjutnya, bagaimana nasibnya seperti itu. Jadi mereka itu selalu semangat dalam ya mengajar. Seperti kalau nanti cita-cita kalian jadi guru, kalian juga akan semangat mengajar di depan. Kalian akan berpikir bagaimana caranya mencerdaskan kehidupan bangsa selanjutnya seperti itu. Nah, sebagai PGRI itu merupakan organisasi perjuangan organisasi profesi, organisasi ketenagakerjaan yang mana itu tuh berdasarkan Pancasila, di mana itu tuh memiliki sifat yaitu unitaristik dan juga independen, non politik dan juga praktis. Di mana secara aktif mereka itu menjaga dan juga memelihara, mempertahankan, meningkatkan bagaimana guru itu bisa menjaga, mempertahankan, meningkatkan semangatnya mereka untuk mencerdaskan kehidupan bangsa seperti itu. Nah, di sini guru itu sebagai salah satu pilar pelaksanaan pembangunan pendidikan. Jadi guru itu sebagai salah satu pilarnya pembangunan pendidikan yang ada di Indonesia, di mana dia itu dituntut memiliki integritas dan juga kemampuan profesionalnya yang tinggi dalam melaksanakan dharma baktinya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi di mana di sini itu mereka harus memiliki kemampuan yang tinggi, harus berintegritas dalam melakukan tridharma bakti mereka untuk mencerdaskan kehidupan berbangsa seperti itu, teman-teman semuanya. Apa sih PGRI? Bagaimana tantangannya seperti itu? Nah, PGRI sendiri itu tidak bisa lepas dari yang dinamakannya dinamika bangsa Indonesia, di mana PGRI itu tidak bisa lepas dari dinamika. Jadi setiap ada dinamika, misalkan seperti ini aja teman-teman contohnya. Kita setiap pergantian pergantian Presiden Republik Indonesia, kementeriannya juga berganti. Di mana di sini kita juga sebagai PGRI, tenaga pendidikan juga, kita itu berperan aktif di sini juga dalam mencerdaskan dia. Kita juga beradaptasi bagaimana setiap pergantian kementerian baru, kementerian pendidikan mesti itu ada aja yang dinamakan ajaran baru. Seperti kemarin ada kurikulum 13, kurikulum merdeka, dan mungkin pada saat ini mungkin bisa saja kementerian baru ini nanti kurikulumnya ini juga berbeda lagi seperti itu kan. PGRI sendiri itu juga terbukti sebagai tahan uji terhadap perkembangan zaman. Jadi dia itu tadi diuji terhadap perkembangan zaman, dia juga menyelaraskan, dia juga ikut berkembang bagaimana dia itu mencerdaskan kehidupan siswa dengan mungkin metodologinya yang setiap tahunnya itu berkembang, bagaimana seorang guru itu juga beradaptasi di kelas, bagaimana menyesuaikan dengan perkembangan ilmu dan juga teknologi yang ada pada saat ini seperti itu. Nah, PGRI sendiri itu juga berkonsisten dan berkonsekuen untuk memperjuangkan kesejahteraan guru. Jadi ketua PGRI ini juga itu tuh mensejahterakan kesejahteraannya guru, bagaimana dia itu juga selalu menjunjung bagaimana nilai-nilai yang ditanamkan, bagaimana dia itu memperjuangkan, dia itu mencerdaskan kehidupan bangsa, dimana dia itu selalu memupuk rasa ingin memperjuangkan dan juga bagaimana nanti kesejahteraan guru itu berlangsung seperti itu. Nah,
gerakan guru ini pada masa kemerdekaan, perjuangan kemerdekaan pada masa juga Portugis dan Spanyol itu mulai mendirikan sekolah-sekolah model yang baru, melainkan kayak sekolah pesantren. Jadi modelnya itu baru, tapi melainkan sekolah-sekolah pesantren. Jadi modelnya itu baru. Nah, sekolah ini itu tidak hanya diajarkan tentang agama ataupun diajarkan tentang hanya membaca, menulis, berhitung. Jadi tidak hanya diajarkan seperti itu, tapi tentang agama juga. Nah, sekolah ini tuh berada di Kepulauan Maluku yang awalnya itu sampai kedatangan Jose di Indonesia. Nah, sekolah-sekolah berada itu juga diadakan di 2 jam di waktu pagi hari, dan nanti akan dilaksanakan lagi 2 jam itu di sore harinya. Jadi selama 1 hari itu, kalau sekarang dari sekarang di shift, jadi 2 jam di pagi hari kita melaksanakan pembelajaran, terus setelah itu 2 jam lagi pada sore hari kita melakukan pembelajaran seperti itu. Nah, pada tahun 1684 itu diumumkan undang-undang sekolah yang pertama, di mana itu tuh isinya itu adalah hal lain itu untuk mendirikan sekolahan yang itu tuh harus dijadikan sebagai sekolahan yang tidak boleh dicampurkan antara laki-laki dengan perempuan. Jadi laki-laki dan perempuan itu dibedakan, di mana sekolahnya laki-laki yang khusus laki-laki dan perempuan hanya khusus perempuan seperti itu. Nah, sekolahan ini itu juga itu tadi yang disip, di mana itu dilakukan 2 jam pembelajaran di pagi hari dan juga dilakukan pembelajaran 2 jam lagi itu di sore hari. Dan sekolah ini itu didirikan harus dengan seizinnya pemerintah. Jadi apabila sekolah itu tidak diberikan izin dari pemerintah, berarti sekolah itu tidak bisa dijalankan, tidak bisa berjalan untuk pembelajaran seperti sekolah-sekolah pada umumnya. Dan juga hari libur pun, hari libur itu ditentukan oleh pemerintah. Jadi hari libur itu memang dari dulu juga ditentukan oleh pemerintah. Nah, sekolah ini itu juga dimonitoring setiap 1 kali dalam 2 tahun seperti itu. Nah, selanjutnya kita langsung masuk ke pembahasan di mana gerakan buruh pada masa perjuangan, di mana pada tahun 1778 itu dikeluarkan undang-undang yang baru. Jadi setelah undang-undang pertama tadi itu keluar lagi undang-undang yang baru, di mana undang-undang ini tuh isinya itu antara lain tiap-tiap sekolah itu dibagi menjadi 3 kelas. Jadi setiap sekolah itu dibagi menjadi 3 kelas, dan juga di kelas itu salah satunya juga diajarkan sama seperti belajar membaca, menulis, berhitung, menyanyi seperti pada pelajaran kita biasa, dan juga diajarkan di situ pembelajaran agama seperti itu. Dan sampai pada tahun 1937 itu sekolah-sekolah itu didirikan oleh pemerintahan Belanda. Itu adalah sekolahan di mana salah satunya adalah sekolah rakyat atau sekolah desa, di mana itu khusus untuk rakyat. Yang kedua itu adalah sekolah dasar kelas 2 atau untuk sekolah masyarakat biasa atau sekolah yang itu tuh tinggalnya di perkotaan seperti itu. Untuk yang ketiga itu ada sekolah SD, di mana ini tuh tapi sekolah SD-nya itu berbahasa Belanda, di mana seperti untuk anak priai atau pejabat pemerintahan itu sekolahnya masuk di sini, sekolah SD yaitu berbahasa Belanda. Jadi di sini diajarkan menggunakan bahasa Belanda seperti itu. Selanjutnya ada gerakan buruh pada masa perjuangan kemerdekaan, yaitu di mana nasib buruh pada masa itu. Bagaimana sih nasib para buruh pada masa perjuangan kemerdekaan? Apakah nasibnya itu seperti apa? Bagaimana mereka itu memperjuangkan kemerdekaan seperti apa? Apa juga dengan mereka berjuang lebih keras? Kalau dulu mungkin iya, karena mereka memperjuangkan kemerdekaan itu kan memang pada masa pemerintahan Belanda itu kan sulit sekali. Pada masa kolonial itu sulit sekali memperjuangkan kemerdekaan, dan juga untuk memperjuangkan kesejahteraan pendidikan itu memang sangat sulit, dimana itu tuh tidak tertekan terhadap pemerintahan Belanda yang pada saat itu tuh menekan bangsa Indonesia. Pada saat itu mungkin juga ada kerja paksa dan lain sebagainya. Jadi pada masa pemerintahan Belanda atau kolonial itu nasib buruh itu diperjuangkan dengan sangat-sangat betulnya, dengan sangat-sangat mereka memperjuangkan bagaimana nasib para buruh setelah ini, bagaimana nanti mereka itu memperjuangkan masyarakatnya, bagaimana mereka memperjuangkan kehidupan kebangsaannya untuk selanjutnya. Jadi mereka benar-benar sangat mempertaruhkan nasib buruh. Nah, di bidang pendidikan itu sendiri itu diadakan bermacam-macam sekolahan, masing-masing untuk golongan tertentu seperti yang sudah dijelaskan tadi, ada sekolah desa, juga sekolah SD berbahasa Belanda, seperti itu ada. Nah, guru itu berusaha memperjuangkan nasibnya dengan menuntut perbaikan nasib dengan kedudukan yang dimana itu tuh yang sangat wajar sekaligus adil. Jadi dimana mereka itu menuntut pendidikan yang wajar dan adil, dimana nantinya pada saat sudah merdeka. Nah, jadi guru-guru di sini itu menuntut perbaikan nasibnya mereka, nasib bagaimana kedudukan yang wajar dan juga adil untuk para guru seperti itu. Nah, pada tahun 1912 para guru berhasil membentuk organisasi
yang bersifat unitaristik, di mana Persatuan Buruh yang pada awalnya itu namanya adalah Persatuan Buruh Hindia Belanda yang pada awal tadi sudah kita singgung, di mana itu anggotanya terdiri dari guru-guru yang tanpa memandang perbedaan seperti ijazah, status, tempat kerja maupun agama ataupun kepercayaan. Nah, setelah nama Persatuan Buruh Hindia Belanda atau PGHB itu berganti, dan namanya itu berganti menjadi PGI, Persatuan Buruh Indonesia, di mana pada tahun 1932 itu sebagai akibat dari keluarkannya itu kesatuan pemerintah mengenai Sarekat Sekerja Pegawai Negeri menggunakan kata Indonesia itu mencerminkan nasionalisme atau hasil dari Sumpah Pemuda seperti itu. Nah, pada zaman kependudukan Jepang sendiri juga itu PGI itu tidak bisa melakukan aktivitas karena Jepang itu menuntut sekolah-sekolahan yang ada. Namun pada saat kependudukan Jepang itu setelah proklamasi kemerdekaan itu para buruh itu bergerak cepat, di mana mereka itu bergerak cepatnya terhadap apa toh? Kenapa kok bergerak cepat seperti itu? Nah, mereka itu bergerak cepatnya itu pada penyelenggaraan Kongres Buruh yang itu dilakukan di Solo pada tanggal 24 sampai dengan 25 November pada tahun 1945. Jadi di mana mereka itu melakukan secara cepat. Jadi Kongres itu dilakukan secara cepat. Proklamasi kemerdekaan itu para buruh itu bergerak cepat, di mana mereka itu bergerak cepatnya terhadap apa toh? Kenapa kok bergerak cepat seperti itu? Nah, mereka itu bergerak cepatnya itu pada penyelenggaraan Kongres Buruh yang itu dilakukan di Solo pada tanggal 24 sampai dengan 25 November pada tahun 1945. Jadi di mana mereka itu melakukan secara cepat. Jadi Kongres itu dilakukan secara cepat. Lanjut untuk sejak kongres itu, pada kongres pertama PGRI itu, semua buruh Indonesia menyatakan dirinya itu bersatu dalam satuan pada PGRI, jiwa dan juga pengabdian. Jiwanya, tekad perjuangan, semangat mereka itu membara menjadi satu. Jiwa pengabdian dan juga perjuangan, semangat itu yang dia miliki, mereka itu mereka selalu memupuk rasa itu, mempertahankan dan juga mengisi kemerdekaan itu. Jadi mereka selalu memupuk rasa itu untuk kemerdekaan negara Republik Indonesia. Nah, dalam kerangka dinamikanya, politik yang sangat dinamis ini, Buruh Republik Indonesia atau PGRI ini, setiap pengabdiannya itu, PGRI setiap dalam pengabdiannya itu sebagai organisasi perjuangan dia, profesi dia, dan juga di mana di sini itu sebagai organisasi ketenaga kerjaan. Jadi di sini itu organisasinya juga sebagai organisasi buruh itu sebagai organisasi perjuangan, organisasi profesi dan juga organisasi ketenaga kerjaan. Yang dimana itu tuh memiliki sifat yang awal tadi sudah kita singgung, yaitu unitaristik, independen dan juga non politik atau partisipatif. Di mana sebagai penghormatan kepada buruh, pemerintah Republik Indonesia itu pada keputusan Presiden saya lupa itu pada nomor 78 tahun 1994 itu menetapkan sebagai hari lahir PGRI atau yang kita biasanya itu adakan atau kita rayakan itu setiap pada tanggal 25 November. Jadi itu tuh ditetapkan sebagai hari guru nasional yang diperingati setiap tahunnya. Seperti itu teman-teman semuanya. Nah, pada materi kali ini juga saya akan memberikan tugas kepada teman-teman semuanya. Jadi tugasnya itu tolong untuk tugas individu, jadi ini bukan tugas kelompok ya, melainkan itu tugas individu, di mana kalian itu telusuri sejarah terbentuknya PGRI itu seperti apa, seperti latar belakangnya seperti apa, tanggal pastinya itu tanggal berapa, dan juga tokoh-tokoh pendirinya itu seperti apa. Karena di sini tadi saya belum menjelaskan tokoh-tokoh yang ada di dalamnya itu siapa saja. Jadi teman-teman nanti mencari juga itu tokoh-tokohnya siapa saja, terus pada pertemuan kita yang akan datang atau minggu depan itu tugasnya dikumpulkan kepada ketua kelasnya. Nanti untuk Mbak Bina nanti tugasnya dikumpulkan kepada Mbak Bina selaku ketua kelas, nanti tugasnya dikumpulkan kepada saya untuk minggu depan seperti itu. Mungkin itu yang bisa dijelaskan pada materi kita, yaitu sejarah dan juga dinamika PGRI. Mungkin dari teman-teman ada yang bertanya? Tidak, Bu. Sudah cukup jelas untuk materi kali ini? Cukup, Bu. Ya, mungkin cukup itu saja materi yang kita bahas pada kesempatan siang kali ini. Mungkin untuk materi selanjutnya nanti kita akan bahas di minggu depan bagaimana dinamika, lebih mendalam bagaimana tentang dinamika PGRI. Jadi yang menghadapi PGRI itu seperti apa, karena di sini tadi saya hanya menyinggungnya sedikit saja. Seperti itu, dan jangan lupa tugasnya untuk minggu depan segera dikumpulkan. Dan mungkin untuk materi yang kali ini mungkin nanti bisa saya share juga kepada teman-teman semuanya.
Mungkin cukup sekian, kalau dari teman-teman juga sudah cukup jelas untuk materi yang saya paparkan. Ada kurang lebihnya materi yang saya paparkan, saya mohon maaf. Mungkin cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.